misalnya budaya antri di tempat kita itu, atau itu nggak bisa, sulit dilaksanakan. Sering sekali kita mau misalnya membeli sesuatu harus antri dulu. Nah ini repotnya, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mungkin merasa diri lebih baik, lebih kuat, nah itu biasanya lebih dulu dilayani. Kalau misalnya di tempat lain, misalnya di Eropa, di Belanda seperti itu, enggak ada. Orang sudah tahu, begitu datang langsung dia ambil posisi antri. Dan kalau misalnya dia bingung, dia tanya dulu, kamu ikut antri atau tidak, misalnya seperti itu, atau kamu bagian mana. Nah, supaya dia tahu nanti mengambil posisinya sebelah mana. Nah, itu sebenarnya diharapkan bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sadar akan hukum ini. Nah, tapi saya kadang-kadang karena mungkin merasa diri lebih penting, atau mungkin berdasarkan kedudukan, merasa diri dituakan dan sebagainya, nah itu kadang-kadang sering sekali, atau bahkan tradisi, ya, sehingga hukum itu tidak berlaku sama sekali. Apalagi kalau misalnya nanti nepotisme dan sebagainya, nah itu hukum sudah tidak berlaku lagi jadinya. Ya. Jadi lihat di sini. Ya. Nah, mengapa ada hukum itu? Supaya masyarakat itu, supaya pemerintah itu tidak, atau siapa saja pun itu tidak berdasarkan kekuasaan, apalagi atau berdasarkan uang. Nah, misalnya itu yang sering sekali kan disogok, ya, misalnya orang menyogok orang tertentu, misalnya, nah itu bukan lagi hukum yang berbicara, tetapi uang yang berbicara. Jadi lihat di sini resikonya kalau tidak mengikuti hukum. Ya. Atau bukan juga kita berdasarkan hukum, bukan berdasarkan absolutisme. Absolutisme itu, nah itu biasanya kekuasaan absolut, atau itu biasanya dilakukan oleh bentuk negara yang diktator. Nah itu absolutisme. Seakan-akan dia itu selalu benar. Nah itu seakan-akan dia itu tidak ada celahnya. Nah itu sama saja dengan Tuhan Allah. Tidak ada di dunia itu, tidak ada sama dengan Tuhan Allah. Ya, nah perlu ada jalur. Nah, jadi bukan otoriter itu. Otoriter artinya berdasarkan, ya karena pada sedang berkuasa menjadi otoriter. Nah itu bahaya seperti itu. Jadi nanti misalnya kalau kalian misalnya sebagai pemimpin atau apapun, apalagi misalnya dalam menjadi romo paroki dan itu tidak bisa otoriter. Ya. Ikutilah bagaimana sistem, bagaimana jalur, bagaimana hukum, bagaimana peraturan. Ya. Jadi lihat di sini, negara sudah memiliki hukum. Misalnya kalau kita sekarang menjadi calon imam, itu sudah ada hukumnya juga, yaitu hukum kanonik. Belum lagi misalnya hukum di keuskupan, peraturan di keuskupan, belum lagi peraturan di paroki. Nah, lihat di sini ada begitu banyak hukum yang misalnya kalau kita menyadari dalam kehidupan ini, ada begitu banyak hukum yang kita lakukan. Nah, misalnya kalau dalam beragama, dalam Kristianitas, misalnya kalau misalnya sebagai seorang romo paroki, sudah ada jalurnya semua, ada hukum kanonik, hukum gereja. Itu sudah mengatur seluruh gerak-gerik dari gereja. Ditambah lagi nanti hukum misalnya konferensi uskup misalnya negara tertentu. Nah sekarang kita di Indonesia misalnya hukum atau peraturan konferensi wali gereja Indonesia, dan sudah itu ada lagi mungkin peraturan dari keuskupan, dan bisa jadi juga ada peraturan dari paroki. Nah kalau misalnya dia religius, nah ada lagi misalnya konstitusi regula, misalnya seperti Karmel ada regula, ada konstitusi, ada statuta yang mengatur masing-masing misalnya seorang Karmel itu. Jadi lihat di sini begitu banyak hukum yang
mengatur manusia itu, nah tergantung nanti statusnya sebagai apa. Kalau misalnya sekarang sebagai warga negara, oke, jelas. Nah sekarang warga negara itu diidentifikasi lagi, diklasifikasi lagi sebagai seorang apa. Dia sebagai seorang imam berarti dia diatur oleh, dia sebagai seorang Kristiani berarti diatur oleh hukum kanonik, terikat juga dengan itu. Dia sebagai seorang religius bagi terikat juga dengan konstitusi dari religiusnya atau regula dari ordonya, lalu konstitusi dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan yang mendasar, untuk apa semua hukum ini? Nah, kalau diperhatikan, kita ini memang hidup dalam hukum untuk apa? Tujuannya adalah supaya jalan hidup kita yang kita tuju itu sesuai dengan jalur, kita tidak menyimpang. Jadi jangan berpikir bahwa hukum itu mengekang kita, karena ada gerakan-gerakan tertentu melihat bahwa hukum itu malah membuat dia tidak bebas. Nah, misalnya untuk kelompok liberalisme atau kelompok yang seperti ini biasanya tidak peduli dengan hukum. Atau mereka malah melihat bahwa hukum itu sesuatu yang menghalangi. Nah, tapi bukan seperti, sebenarnya kalau misal ada hukum itu, sebenarnya malah membuat kita hidup supaya lebih baik. Kita tidak perlu lagi berpikir, oh saya harus seperti, tidak perlu lagi menafsirkan hukum jalan hidup kita, karena kita sudah mengikuti jalur yang benar. Jadi hukum itu sebenarnya membuat kita, mengajak kita supaya hidup atau berwarga negara pada jalur yang benar. Nah, jadi bukan jalur yang keliru atau menyimpang, tapi jalur yang benar sebagai warga negara. Nah, kita warga negara Indonesia, jadi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia diberlakukan itu, atau yang dibuat itu, semuanya itu mengajak warga negaranya supaya pada jalur yang benar. Nah, itu alasannya mengapa dibuat hukum. Nah, kalau misalnya warga negara itu sudah hidup baik, ya tidak perlu sebenarnya ada hukum. Kalau semua warga negara itu sadar akan konstitusi, tidak perlu ada hukum. Tapi karena negara itu, warga negara itu atau negara itu kadang-kadang tidak mengerti atau bingung, atau supaya lebih pasti, maka dibuatlah hukum itu. Jadi hukum itu bukan turun dari surga, bukan. Hukum itu disusun oleh warga negara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat demokrasi pada kuliah sebelumnya, sebenarnya hukum itu disusun oleh rakyat, negara, masyarakat. Tapi kalau karena kita tidak memiliki kompetensi untuk itu, maka kita kan dalam demokrasi kita memilih wakil kita, yaitu DPR, Dewan Perwakilan, namanya juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mereka lah yang menentukan atau membuat hukum itu. Kita anggap bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk membuat hukum itu. Ya. Kalau mereka tidak memiliki, ya supaya membentuk tim misalnya, lalu yang dalam anggotanya pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia, ya, sehingga membuat hukum itu sungguh-sungguh netral dan sungguh-sungguh berguna untuk warga negara Indonesia. Ya. Jadi hukum itu praktis sebenarnya. Kalau kita lihat prinsip dari, saya pernah mendengarkan ceramah dari siapa, Mahmud MD, ya, yang profesor dalam hukum itu. Dia pernah mengatakan, mengapa ada hukum itu? Untuk apa? Artinya, bagaimana pembuatan hukum itu?
Jadi hukum itu adalah kesepakatan dari masyarakat, kesepakatan dari warga negara, sehingga dibuat hukum. Nah, lihat di sini waktu kita mempelajari tentang demokrasi. Jadi ada namanya musyawarah, ada namanya gotong royong, ada namanya bekerja sama. Nah, itu kan suatu kesepakatan. Jadi hukum juga sebenarnya dibuat hukum itu karena kesepakatan. Makanya sebelum diberlakukan dibuat dulu semacam percobaan hukum itu, ya diberlakukan sebelum dilakukan percobaan dulu. Itu sudah bisa apa tidak? Ada yang protes atau misalnya ada yang perlu diperbaiki atau tidak, sehingga nanti sudah itu tidak ada masukan atau tidak ada, lalu kemudian pada tahap berikutnya baru diaplikasi, artinya diberlakukan, ya, diundangkan, istilahnya itu kan diundangkan. Nah, dengan demikian maka sistem itu yang sistem bernegara kita itu sungguh-sungguh diatur dalam hukum itu, ya. Nah, ada juga jadi lihat di sini negara kita bukan negara agama, jadi negara hukum. Jadi lihat dia bukan berdasar pada kekuasaan, absolutisme, otoriter dan agama. Jadi bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan hukum. Ya. Nah, ini yang perlu kita lihat, sehingga kalau ada yang berusaha untuk mengaplikasikan hukum